Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu penilai uji kinerja. Nama saya Robi Cahaya Mukti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, Universitas Musamus dengan NIM 202586904191 dalam rangka uji kinerja mata pelajaran dasar-dasar teknik komputer jaringan dan telekomunikasi kelas 10 di SMK MVP Ars Internasional menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dengan metode problem based learning. Hari ini tanggal 14 November 2025. Ini kartu identitas saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah Pak. Baik? Berdoa dulu. Dipimpin oleh Aditya Gawat. Silakan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu ya. Satrio. Hadir. Satrio hadir. Hadir. Gimana kabarnya? Baik luar biasa. Baik luar biasa. Celok. Hadir. Hadir. Ada apa? Tadi Desi sama April. Sekarang kita seperti biasa kita Indonesia Raya dulu sebelum mulai pembelajaran ya. Oke, fokusnya bisa dulu. Oke, kita berdiri dulu semuanya. Ada yang mau jadi diri jadi Pak? Bisa? Iya, mau? Boleh, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Pak Bisa. Silakan. Kita ice breaking dulu ya sebelum kita mulai nih. Ice breaking dulu. Bisa nggak tunjukkan kenapa?
Hey, satu, dua, tiga. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Terima kasih banyak adik dari rumah, luar biasa sekali ya. Mantap. Kalian itu luar biasa. Iya, Ada pertanyaan? Otomatis. Apa itu internet? Ada yang pernah dengar apa itu internet? Kalian pernah pakai internet nggak sih? Koneksi jaringan. Koneksi jaringan. Ada lagi? Penghubung. Jadi ada yang nyebutin koneksi jaringan, ada yang nyebutin penghubung, betul ya? Karena internet itu yang bisa menghubungkan kita dengan dia yang sangat jauh di sana. Masuk. Dan, nah ini jadi internet itu sebetulnya salah satunya itu fungsinya untuk menghubungkan, menyambungkan. Terus apa sih fungsi internet dalam kehidupan sehari-hari? Ya? Jadi fungsi internet itu kan untuk menghubungkan. Nah, itu bisa menghubungkan juga buat media komunikasi. Iya, betul. Media informasi. Betul. Terus media kayak hiburan juga kayak nonton film, televisi. Sekarang kan bisa ada juga. Ya, betul sekali. Nah, ya. Jadi sebetulnya pemanfaatan internet itu sebetulnya tanpa kita sadari banyak banget ya. Kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam satu hari mungkin hampir 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi kalian itu sudah terbiasa dengan yang namanya internet. Oke, nah, jadi di pertemuan kali ini itu kita akan belajar tentang IP address. Nah, tujuannya itu kalian nanti bakal belajar tentang esensi IP address. Ya, IP address ini hubungannya dengan yang tadi internet gitu. Kunci komunikasi dari suatu jaringan itu IP address. Terus nanti menganalisis sumber masalah koneksi. Nanti bakal ada skenario nya, nanti bakal kasih contohnya juga, juga. Terus nanti merancang IP statis dan infrastruktur pada jaringan smart kecil. Nanti kalian belajar untuk merancang IP address private gitu ya, untuk suatu ruangan itu mau dipakai ujian atau apa itu bisa dipakai. Nanti kalian belajar ya. Oke. Nah, di sini nanti ada video pembelajaran nih, ya. Bapak coba buka dulu. Kita amati dulu bersama-sama. Ini tentang IP address. Nah, ini tentang IP address. Pada sesi CCNA series kali ini, saya akan membahas Oke. Ada berjuta juga, Pak. Yang penting dia. Yang penting. Nah, jadi dari video yang tadi kira-kira apa sih yang kalian lihat nih? Menurut kalian nih, tadi kalian sebenarnya mereka videonya boleh sebentar. Kalau misalkan mau lihat tadi kan bisa di dulu saja terlihatnya. Nah, sekarang kira-kira yang kalian tangkap nih untuk tadi esensinya apa sih dari video? Ada? Ya, boleh. Belajar tentang IP address ya, betul sekali ya. Jadi tentang IP address. Nah, sekarang IP address itu apa sih? Tahu nggak? Pak, tadi kalau lihat tadi mana cuma lihat angka aja. Kenapa sih bisa angka?
address itu adalah pengalamatan ya. Tuh, tadi kata Alia itu tentang IP address. Ada lagi yang lain? Tentang host sama subnet mask ya. Nah, ini ya tadi ya. Host sama subnet mask. Nah, ini host ini kenapa sih bisa disebut host? Nah, host ini yang paling belakang nih, ya. Nah, terus di sini ada network. Beda. Yang host ini untuk klien, untuk user, gitu. Nah, ini hostnya. Ini harus beda. IP address itu uniknya harus beda, boleh sama, ya. Jadi setiap host angka yang paling belakangnya ini itu harus berbeda dengan komputer yang lain. Kalau misalkan pakai komputer, kalau misalkan pakai HP ya otomatis HP ini harus ininya ya hostnya. Ada lagi? Tadi subnet mask, terus IP address, ya. Tentang biner. Tentang biner. Nah, kenapa tadi biner bisa kelihatan biner? Nah ini fakta uniknya ya. IP address itu ternyata ada 4 oktet ya. Nih ada titiknya di sini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah hitungan 255 ini dihitung dari mana? Nah ini dari sini, dari biner. Nah, kenapa aditya pertama tadi bisa bilang biner? Nah, ini biner itu identik dengan 2 angka. Yang pertama angka 1 sama angka 0. Ya. Nah, itu. Bagus ya tadi Cantika terus Alia sama Aditya pertama ya. Oke. Jadi itu ya. IP address itu yang pertama tentang alamat, yang kedua tentang host dan network, terus dan juga. Yang keempat yang paling penting host ID itu nggak boleh salah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke diskusi kelompok. Minggu lalu udah dibagi kelompok kan ya? Ya? Meskipun kita kurang 2 orang ya, tadi Desi sama April, jadi tidak bisa hadir hari ini sama sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bapak punya OKPD, ini nanti kalian bisa baca. Di sini ada skenario-nya. Ini Bapak lihat dulu nih, ini contoh skenario yang ada di. Oke, nah ini. Coba siapa yang mau baca skenario-nya? Coba baca. Laboratorium TIK sekolah Anda akan digunakan untuk ujian akhir semester berbasis komputer atau computer based test C1 yang memerlukan koneksi jaringan stabil dan cepat. Total ada 8 unit PC yang harus digunakan. Untuk meminimalisir masalah koneksi dan mempermudah pengawasan, semua PC harus menggunakan IP address statis dengan skema 192.168.1 dan subnet mask 255.255.255. Oke, sudah ya? Nah, laboratorium TIK sekolah Anda akan digunakan untuk ujian akhir. Nah, jadi bakal ada ujian akhir nih ceritanya, gitu kan ya? Bakal ada ujian akhir, kalian nyiapin total ada 8 unit PC. Nah, untuk meminimalisir masalah koneksinya, itu kan gimana? Terus menggunakan IP address statis dengan catatan IP address-nya itu nggak boleh sama ya. Ini dengan skema nanti Bapak kasih alamat IP-nya, nanti kalian diskusikan dengan kelompok. Nah, nanti lengkapnya ada di LKPD, kalian bisa dicek di LKPD.
kalian setelah mengisi, setelah berdiskusi, nanti dipresentasikan dengan kelompok. Tapi perwakilan aja. Jadi nggak semua. Untuk bentuk presentasinya kalian bebas mau bentuk Word, mau bentuk PowerPoint juga boleh. Silahkan. Waktu pengerjaannya sekitar 20 sampai 25 menit lah ya untuk merancang. Boleh ini sama gua pakai Word. Mereka apa? Mau pakai itu pakai apa? Kita juga apa? Oh boleh. Nah, oke, sebelum kita mulai presentasi ini ada lembar kertas. Jadi sebagian nanti presentasi nih, nanti sebagian mengamati teman-temannya yang presentasi. Nah nanti kalian kasih kritik dan saran ya untuk teman-teman kalian yang presentasi. Baik itu tentang secara presentasi atau tentang materinya yang dibahas ya tentang KKPD-nya. Ya. Asik. Mau banyak. Mau tes. Gue butuh Enggak, saya tahu ya. kamu terlalu Kelompok ini baru ya siap? Satu. Kelompok satu dulu. Berapa orang ini setoran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Studi kasusnya, laboratorium TIK sekolah Anda akan digunakan untuk ujian akhir semester berbasis komputer basis tes atau CBT yang memerlukan koneksi jaringan stabil dan cepat. Total ada 8 unit PC yang harus digunakan untuk meminimalisir masalah koneksi yang mempermudah pengawasan. Semua PC harus menggunakan IP address statis dengan skema 192.168.1.x dan subnet max 255.255.255.0. Akar masalah utama terjadi duplikasi host IP. Langkah terakhir pada IP address di dua perangkat atau lebih IP
klik, kemungkinan PC3 dan PC01 memiliki IP statis yang sama. Misal, Baik, saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1. Luar biasa tadi presentasinya ya, sudah mempersiapkan LKPD dengan baik ya. Gitu. Jadi tadi pakai aplikasi Canva ya untuk bikinnya. Jadi opsional kalian mau pilih pakai Canva atau pakai Word juga boleh ya. Semaksimal mungkin sekreativitas kalian ya. Yang penting hasil importnya itu ada di situ. Siapkan untuk dipresentasi. Kelompok PC 03 dan PC 01 memiliki IP statis yang sama, bisa 192.168.1.10. Terima kasih untuk kelompok 3 Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Ini dari kelompok 2 itu pakai Microsoft Word ya. Jadi agak sedikit beragam. Dan tadi mungkin ada namanya kurang besar ya kelompok 2. Iya. 50 besar. Udah disiapin belum? Tadi? Sudah. Kritik dan saran untuk kelompok lain. Nah. Nah, nanti paling itu kita simpan dulu, Nanti dikumpulkan berbarengan dengan lembar LKPD. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah dari awal kita pembelajaran itu tadi dimulai dari apa itu IP ya kan, IP address, terus tadi studi kasusnya, contohnya itu persiapan, gitu kan? Nah, kira-kira apa sih yang kalian pelajari selama pertemuan dari awal sampai? Nah, kira-kira apa yang bisa kalian pelajari? Boleh, Santika? Jadi bisa mengetahui sumber masalah dari IP address itu apa? Nah, jadi bisa mengetahui sumber Masalah dari IP address. masalah dari IP address ya. Nah, IP address itu ternyata masalahnya cuma satu, tapi agak spesifik ya. Jadi si IP address itu harus unik. Jadi hostnya itu harus beda. Kalau misalkan udah ada yang pakai 1.1 itu nggak boleh dipakai lagi, ya. Jadi harus bergantian ke angka selanjutnya 1.2, 1.3, 1.4 dan seterusnya sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Ya. Ada lagi? Boleh? Ya, bawa. Jadi kita bisa memahami atau menjelaskan tentang IP address. Bisa memahami dan menjelaskan tentang IP address. Betul ya. Jadi IP address itu adalah sebuah pengalamatan dalam suatu jaringan. Jadi kalau misalkan kalian pakai kalian terus ada koneksi internet dan lain sebagainya, kenapa sih bisa ada koneksi internet? Kan? Tadi yang pas awal kan ya, koneksi internet itu apa? Kan? Itu yang menghubungkan. Nah sekarang alat yang menghubungkan itu apa? Nah itu si IP address. Gitu. Untuk pengalaman di setiap device yang terkoneksi dengan internet. Dan selanjutnya ada lagi tentang pembelajaran hari ini. Ada lagi? Aku jadi bisa merancang IP address. Jadi bisa Merancang IP merancang IP address, luar biasa. Tadi kita merancang apa? Dari 1 sampai 8 itu untuk apa tadi? Studi kasusnya? Merancang PC komputer, ya kan? Ya. Untuk apa tadi katanya? Ujian apa? CPT. Betul sekali. Komputer based test. Untuk
pertemuan selanjutnya mungkin kita bakal praktek atau gimana? Ada sarannya? Bikin komputer. Rakit. Hah? Praktik PC? Praktik PC bisa. Kita praktik PC di mana? Di lab. Lab. Ada saran lain selain praktik PC? Apakah kita bakal cobain nyambungin jaringan Ya, boleh. ruangan 1 sama ruangan 2? Boleh. Kamu pengen ngehack? Ada yang tertarik dengan ngehack? Aku ada, satu orang sertifikat. Emang kenapa bisa sampai kedengaran yang namanya hack? Emang ada yang pernah dikorban hack? Akun FF Pak. Diambil Pak. Karena ini ya, kenapa karena phishing? Ya, iya Pak. Karena phishing, balik lagi kan ini. Enggak. Kan? Nah, itu jadi, nah kalau misalkan pakai internet, kita pakai internet umum gitu ya. Kalau misalkan kalian lagi nongkrong nih di rumah teman, atau kalian lagi nongkrong di kafe, misalkan ya lagi sama bebek gitu ya. Misalkan lagi mah, terus kalian masukin user dan password atau lain sebagainya gitu ya, bisa terkoneksi internet. Nah itu bisa masuk ke phishing tadi. Kenapa akunnya bisa hilang, bisa hack gitu kan? Nah itu. Oke, Ditunggu minggu depan. minggu depan ya, coba. Nah, selanjutnya ini ada umpan balik terkait materi pembelajaran. Bapak kasih waktu sekitar 3 menit ya. Nanti Bapak bakal kirim linknya ke grup ya. Bapak dikirim ke grup. Oke, udah dikirim ya sama Bapak. Oh iya, Nah, itu tinggal isi aja, dicek di grup WA. Selama 3 menit, Bapak kasih waktu 3 menit. Itu tentang timbal balik pembelajaran hari ini. Perasaan kalian kayak gimana sih pelajaran hari ini teh? Gitu. Nah, disebutin di situ. Terus misalkan, Pak, saya mah ada saran misalkan mau buka gimana tadi misalkan. Nah, itu boleh ditulisin di Google Doc yang mau. Ada di grup di Google Formnya ya. 3 menit dari sekarang. Oke, itu tadi timbal balik itu sebagai penutup kegiatan kita hari ini. Penutup kegiatan kita hari ini. Nah, untuk kesimpulannya tadi materinya minggu depan kita bakal kembali praktek ya. Yang lebih seru ya pelajarannya. Kita coba praktek. Terus untuk otak tadi dan kritik dan sarannya boleh dikumpulkan. Boleh sini dipublikasikan. Oke, tetap semangat. Karena sebetulnya pelajaran dasar komputer jaringan ini sebetulnya banyak banget ya di kegiatan sehari-hari. Jadi kalian bisa sambil main sambil belajar sebetulnya. Contohnya kayak tadi internet itu sebetulnya setiap hari kita pakai internet. Cuman kita nggak tahu apa sih internet, terus kenapa internet bisa dipakai untuk apapun. Ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, ya, supaya kita bisa sampai suatu cepat. Ya. Untuk penutup, siapa yang tadi dia? Silahkan pimpin doa.
Setelah kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu, semangat terus. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih, Pak.